gitu. Jadi biasanya kalau bahasa tertulis itu sulit dipahami, akan lebih mudah apabila disimulasikan sehingga oh begitu gitu. Sehingga mungkin ibu dan bapak sudah melaksanakan, apalagi yang di kota-kota besar pasti nggak asing dengan model-model yang akan kami peragakan, tetapi harapan kami akan bermanfaat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hewan. Siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Saya. Saya. Punya apa? Punya kucing. Punya kucing ya? Yang sana? Kucing juga ya? Ayam. Burung. Kita pelihara burung ya, Mbak ya? Kambing. Kambing. Oh, kambing. Kambing. Apanya diambil ya kalau kambing ya? Dagingnya. Dagingnya. Jadi melihara kambing untuk disembelih nih. Ya, dijual juga. Oh, dijual juga. Oke. Ini kelas berapa ya? Lupa ya anak-anak ya. Oke. Saya mohon maaf untuk praktek saya tidak sebutkan kelas. Yang saya praktek adalah model supaya nggak kacau dengan kelas ya. Hari ini kita akan belajar tentang hewan. Nah, kita akan bermain-main dulu sebelum ibu punya permainan, punya kartu-kartu. Saya ajak menyanyi. Nanti kalau saya tunjuk yang di kelompok sini, ini adalah kelompok, saya akan sebut di sini, misalkan nanti suaranya yang bunyi, tergantung ibu nanti hewan apa yang akan disuarakan gitu ya. Lagunya begini. Aku punya kandang besar, 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 besar. Di kandang ada semutnya. Di sini. Di sana semua bunyi ya seperti itulah ya. Nanti ibu akan sebut hewannya dan ketika bunyi itu nanti yang saya tunjuk itu nanti akan bersuara. Oke, semuanya boleh ikut nyanyi. Yuk. Aku punya kandang besar, 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 besar. Di kandang ada sapinya. Di sini, di sana, semua bunyi. Oke, aku punya kandang besar, 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 besar. Di kandang ada kelincinya. Di sini, semua bunyi. Aku punya kandang besar, 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 besar. Di kandang ada kucingnya. Oke, di sini, di sana, semua bunyi. Oke, aku punya kolam besar, 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 besar. Ada ikan lumba-lumba. Di sini, di sana, semua bunyi. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, itu salah beberapa hewan. Nah, sekarang ibu punya kartu. Yuk, ibu minta apa ya? 10 orang ke depan. Boleh dong dibantu Bu Guru ke depan. Yuk, 10 orang. Ambil kartunya. Ambil nih salah satu, silakan. Boleh ambil kiri atau kanan. Ya, yang ini. Bebas, ambilnya bebas. Berdiri dulu di sini. Ambil 10 orang ya. Kartunya hanya 10 nih. Mohon maaf. Di sini sayang, jangan jalan-jalan di sini dulu. Berdiri di sini. Nah, sekarang cari pasangan kartunya. Di situ ada gambar. Coba dilihat gambarnya. Cari pasang kartunya berdiri bersebelahan. Bersebelahan, cari semut-semut, ada yang nyari semut, silakan berdiri bersebelahan. Kucing-kucing. Pak John apa Pak John? Lumba-lumba adalah kawannya Pak John nih. Pak John. Johnny takut banget gak punya kawan ya. Nah, sekarang tugasnya sudah semuanya. Coba gambarnya tunjukkan ke teman-teman. Sapi mendapatkan teman tulisan sapi. Semut dengan semut.
kelinci-kelinci, kucing dengan kucing, lumba-lumba dengan lumba-lumba. Nah, sekarang tugasnya masing-masing Anda sudah punya teman kelompok ya. Ini adalah kelompokmu, temannya berdua. Nah, tugasnya adalah jelaskan tentang nama hewan itu. Contohnya begini, apa makanannya, ciri-cirinya dulu ya, mohon maaf. Ciri-cirinya, makanannya, cara berkembang biak, kemudian tirukan suara atau gerakannya, atau kalau punya lagu juga boleh gitu ya. Nah, silakan sekarang diskusi dulu sama temennya, nanti baru presentasi. Silakan diskusi dulu berdua tentang hewannya. Apa aja tadi ciri-ciri? Makanannya, cara berkembang biak, kemudian tirukan suaranya atau gerakan, atau kalau punya lagu juga boleh. Sudah? Oke, ya sekarang kita dengar presentasinya dari sebelah sini, silakan. Baik, kelompok kami, teman-teman, kami mendapatkan gambar sapi, ya. Ciri-ciri dari gambar hewan yang kami dapat ini adalah yang pertama dia merupakan hewan yang berkaki 4. Kemudian hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini memakan rumput. Kemudian matanya 2, telinganya 2, ada sedikit tanduk yang tidak terlalu tajam 2. Hidungnya 1, lubangnya 2, mulutnya 1. Apabila binatang ini berbunyi, maka bunyinya akan seperti ini. Mo. Oke, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita yang bercerita tentang sapi. Sekarang yang satu ini. Halo teman-teman, di sini ada gambar seekor semut. Udah lihat semua anak-anak? Teman-teman. Udah lihat teman-teman? Iya. Di sini warnanya hitam, kebetulan hitam. Biasanya semutnya ada merah. Ini semutnya warna hitam, kakinya ada 6. Kemudian perutnya besar. Ini karena digambar. Kalau kita lihat langsung mungkin perutnya lebih kecil. Kemudian semut ada matanya 2, matanya kiri dan kanan. Semut paling senang di tempat yang manis-manis, terutama gula. Kemudian semut berkembang biak dengan bertelur. Telurnya warna putih. Pernah lihat semua teman-teman? Ya, semut ini ada yang menggigit, ada yang nggak menggigit. Yang menggigit warnanya merah. Kalau sudah digigit semut, rasanya sakit. Hampir sama dengan disuntik. Pernah disuntik? Sama dengan seperti digigit semut. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di mana ya? Tahu nggak sih kira-kira? Suara semut tadi kayaknya kelompok semut yang sering. Oh iya, suara semutnya gitu. Oh iya. Ini sesinya anak-anak. Anak-anak ini kan murid saya jadi guru, Bapak. Lupa ya. Kebiasaan berdiri depan kelas. Oke, sekarang tepuk tangan dulu buat semut. Yuk, sekarang bagaimana dengan kelinci? Teman-teman, ini lihat ini sini gambar apa ini? Kelinci. Hurufnya apa aja kelinci? Teman-teman. Yang presentasi adalah jangan mau disuruh. Jadi disuruh. Maksudnya gak aktif. Ya, kelinci, ciri-ciri dari fisik tubuhnya, telinganya agak memanjang ke atas, lalu matanya 2 berwarna merah kebanyakannya, mulutnya imut-imut, bulunya halus, ada yang berwarna putih, coklat dan hitam, kakinya 4,
kaki belakangnya biasa lebih panjang daripada kaki depan. Itu diperlukan karena kaki berjalannya cara berjalannya dengan melompat. Melompatnya gimana? Itu kelinci sedang melompat tadi begitu. Berkembang biak dengan cara beranak. Lalu makannya, kelinci ini senangnya memakan wortel atau buah sayur-sayuran mungkin. Cuma saya pernah lihat hanya wortel aja, tapi kalau dilepas kangkung doyan nggak kangkungnya? Doyan ya. Ada tambahan dari pengalaman kemarin bahwa anak-anak ke taman ini outboundnya ada yang bagus. Jadi kelinci itu tidak boleh diberi makanan yang segar. Jadi dilayukan dulu, kangkung dilayukan dulu. Kalau dia dikasih makan segar, lalu dia sakit perut, buang air besar, berat, lalu mati. Itu dari pengalaman kemarin bahwa murid kelas 1 outbound. Itu tambahan. Terima kasih. Ya, pura-puranya kemarin aku diajak oleh diajak oleh ibuku ke taman loh gitu. Nanti kita lupa ya kalau jadi murid ya. Susah disuruh jadi murid, maunya jadi guru terus ya. Tepuk tangan dulu buat kalian itu. Iya, bahasanya nggak bahasa murid, bahasa guru lupa. Suaranya kayak mana tadi Bu? Tadi kan menirukan gerakan, boleh menirukan gerakan atau suara. Suaranya jangan. Ya udah Bu. Ya. Kucing. Agak ke depan sini boleh kucing? Kamu kan murid Bu. Ya di sini. Malu Bu Guru. Malu. Malu. Ya udah kalau gitu Bu aja yang ngomong. Biasa anak ya. Teman-teman, saya punya seekor kucing. Kucing kakinya ada 4, terus ada matanya yang pelontok begitu. Kalau malam itu matanya itu bercahaya, terus kupingnya ada 2, mulutnya, dan ada kumisnya. Tidak ada Pak Guru aja yang ada kumisnya, tapi kucing juga ada kumisnya. Ada kumisnya juga, kakinya, terus ada cakarnya. Dan kucing makanannya ikan. Berkembang biaknya dengan cara beranak. Banyak anaknya kalau kucing. Itu aja betul. Iya. Suaranya meong meong. Iya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat kucing. Selanjutnya apa ini? Tanya sama Pak Mali. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini ada gambar katanya lumba-lumba. Lumba-lumba kata Bu Guru. Tapi saya nggak pernah lihat langsung kata Bu Guru lumba-lumba. Tapi saya pernah loh lihat di TV. Katanya juga lumba-lumba. Kalau lumba-lumba itu ciri-cirinya ada ekornya, kulitnya licin loh. Tapi saya pikir licin kayak belut, bilangnya enggak. Ini tapi licin warna hitam, ada warna putihnya juga di bawah. Ada siripnya. Terus makanannya ikan kecil-kecil. Berkembang biaknya dengan beranak, melahirkan. Terus bunyinya Bacanya bagus lah. Bunyinya kukuk. berarti kukuruyuk. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong buat luka-luka.
Oke, kita akan bahas semuanya, tapi sebelumnya kita suruh dulu teman-teman duduk ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Kartunya dikembaliin ya sayang ya. Nanti buat ibu ngajar lagi di kelas sebelah. Oke, ibu dan bapak, peragaan tadi dinamakan dengan teknik yang namanya pick a match atau mencari pasangan, berpasangan. Kita bisa menggunakan seperti itu, atau kalau kelas-kelas masih awal kita bisa menggunakan ini 1, 2, 3, gini. Kalau masih kelas awal kita sedang penanaman konsep angka, kita bisa menggunakan gambar dengan angka yang sifatnya seperti ini, 7, gitu kan? Nanti kan kita menyiapkan, ini sebenarnya sudah disiapkan juga sama Mbak Estina, tapi saya peragakan hanya 1 untuk berpasangan karena sama sebenarnya tekniknya. Yang membuat berbeda mungkin ini tekniknya aja. Jadi materi juga bisa ibu dan bapak misalkan berbeda, tergantung pada kelasnya. Kalau kelas masih kelas-kelas awal, kelas 1, ketika penanaman konsep angka yang masih sederhana, kita bisa menggunakan sederhana. Kalau tadi yang hewan bisa di kelas 2 karena sudah mulai ke sampai ke ciri-ciri gitu. Kalau kelas 1 mungkin terlalu sulit gitu. Nah, kemudian untuk yang selain misalkan kita gambar dengan tulisan, bisa tulisan dengan tulisan, misalkan 5 itu berpasangan dengan angka 1 plus 4 ketika kita sedang mengajarkan konsep penjumlahan. Jadi soal dengan jawaban gitu. Itu boleh. Pertanyaan dengan jawaban juga boleh. Jadi teknik berpasangan itu hampir bisa diterapkan pada semua materi, hampir semuanya bisa. Karena ini tidak ada syarat-syarat khusus. Tapi lebih mudah jadi memasangkan. Dan pasangan pun tidak harus berdua. Bisa berpasangan, kalau 5 ini kan bisa beberapa. Kalau soalnya kan bisa banyak. 1 plus 4, 2 plus 3 gitu ya. Atau misalkan sudah ada pengurangan, itu bisa jadi pasangannya lebih dari 2. Tetapi tetap bermuara pada 1 kunci. Jadi kunci tapi soalnya bisa macam-macam. Nah, untuk tekniknya sendiri di kelas disarankan atau saya sarankan itu semua siswa mendapatkan kartu. Kalau di sini kan saya harus nyiapin 40 ya lumayan kan. Tapi kalau di kelas ibu bisa menyiapkan sejumlah siswa. Kalau siswanya jumlahnya 35, 36 atau 40 ya siapkan semuanya. Tetapi bisa jadi yang menyiapkan tidak gurunya, tapi muridnya. Contoh, 1 bangku kan berdua. Nah, besok meja ini menyiapkan gambar kuda. Boleh dia cari gambar kuda dari majalah, kemudian dia gunting, kemudian ditempel. Ibu kasih contoh seperti ini tadi, gitu ya. Jadi ditempel, jadi gambarnya ditempel. Nah, terus kemudian nanti yang satunya membuat tulisan. Berarti kalau ada 40 siswa dalam kelas, berarti berapa yang harus disiapkan? Gambarnya 20 gambar, 20 tulisan. Kalau siswa yang menyiapkan, ibu dan bapak bisa gambar itu, kemudian kasih namamu di ujung, kecil aja, supaya ibu bisa memberikan reward berupa nilai seni budaya, dan itu dipakai ibu untuk praktek. Caranya, seperti tadi, gambarnya saya taruh menutup ini ya, jadi tidak terbuka tapi ditutup. Siswa secara berjalan bolehlah sambil nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Dia dapat gambar. Kemudian dia berdiri membuat lingkaran besar. Membuat lingkaran besar, kemudian setelah terima lingkaran, selesai semua terima kartu, berhenti lagunya. Setelah itu barulah dia akan melihat. Coba dilihat dulu kamu terima kartu bergambar atau kartu tulisan, dibaca. Setelah itu sekarang amati punya teman sehingga dia bisa mengira siapa ya temanku ya yang megang pasangan. Coba dilihat siapa tahu ada teman yang berpasangan dengan kamu, nanti dilihat. Setelah itu barulah cari pasangannya. Sehingga siswa akan bergerak mencari pasangannya. Anak kinestetik seneng nih. Ya kan? Karena dia suka bergerak, maka ini anak kinestetik benar-benar terakomodasi kebutuhannya. Tapi ada yang namanya efektif dan efisien. Kalau ibu bapak biarkan, kayaknya kalau muridnya sedikit, kalau banyak, ini bisa ribut ayam, nyari ayam, satu nyari ke sana, ayamnya nyari ke sini, gitu, nggak ketemu kan? Maka ibu bisa
kecil kemungkinan kreditnya dengan cara anak-anak yang menerima gambar, yang mendapatkan gambar, mohon berhenti di tempat. Berhenti di tempat. Yang mencari berarti tulisan. Biar tulisan yang mencari gambar. Jadi jangan semuanya bergerak. Kalau bergerak ya itu tadi nanti akhirnya saling mencari, nggak dapat ayam-ayam, keliling aja ayam nih. Jadilah ketemu. Setelah ketemu pasangan kartu, duduk. Duduk di mana Bu Guru? Terserah, bebas. Sementara itu bukan kursimu, bukan si kursi sana. Pokoknya cari tempat duduk. Setelah ketemu teman bergandengannya, pasangannya langsung duduk. Setelah duduk, diskusi. Nah, pertanyaan boleh Ibu tulis di papan tulis. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Sebutkan ciri-cirinya hewan, kemudian apa makanannya, bagaimana cara berkembang biaknya, tirukan suara atau gerakannya, atau kalau siswa punya lagu yang sesuai dengan gambar kartunya. Itu sambil duduk mereka diskusi, setelah itu majunya gantian. Coba sekarang maju ayam, majulah ayam kita. Itu teknik yang mungkin lebih simpel dan bermanfaat dan juga anak-anak mungkin bisa melaksanakannya. Ada yang ditanyakan mengenai teknik berpasangan? Oke. Saya agak kebiasaan. Kebanyakan dengan anak yang 1 kelas 6 ketika kita bagi dua begitu. Kadang mereka berontak, protes, jadi nggak mau, apalagi dengan yang cowok sama yang cewek. Itu bagaimana solusinya? Oke, berarti solusinya Ibu Bapak siapkan kelompok laki-laki sendiri, kelompok perempuan sendiri, kartunya pasangannya sudah ada di situ, sehingga ketika ngambil itu pasangannya dia pasti laki-laki. Oleh itu kan sebenarnya tekniknya guru aja ya, pinter-pinter yang kita ngatur ya, bisa seperti itu. Ada lagi? Bagaimana kalau siswanya ganjil? Kenapa nggak ada yang nanya ya? Saya ada yang nanya. Tolong, gimana kalau siswanya ganjil? Dengan bu gurunya. Ada lagi nggak solusinya? Kan tadi saya sampaikan bahwa namanya berpasangan tidak selalu 2. Bisa 3, bisa 4. Berarti ada teknik yang mungkin tidak sekedar gambar dengan tulisan, tapi mungkin ditambah satu lagi, mungkin kandangnya atau dengan apa yang sama makanannya. Nah gitu, sehingga dia akan menemukan pesan. Atau kalau tadi berupa angka 10 misalkan 10 itu kan angkanya macam-macam. Dan pasangannya 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3 gitu kan. 8 tambah 2, 9 tambah 1. Nah, bisa jadi yang lain itu pasangannya hanya 4, dia mungkin 5 sendiri. Itu caranya. Yang penting untuk teknik berpasangan, usulan saya ini saya hanya saran. Saran saya, semua siswa terima kartu sehingga dia berperan aktif semuanya. Karena berpasangan ini sangat bisa dibuat semuanya aktif. Tetapi kalau hanya sekedar perwakilan, maka boleh perwakilan seperti tadi. Itu karena terbatas ya, terbatasnya misalkan kartu Ibu ini hanya terbatas contoh 10 orang, tetapi itu harus dikembangkan. Tetap ada pengembangan konsepnya udah dapat kan? Pengembangannya adalah tunjukkan gambar-gambar hewan-hewan yang lain, bisa melalui tayangan LCD atau bisa jadi Ibu tempelkan gambar hewan-hewan, kan kita beli itu kan ada kan di toko buku, gambar-gambar hewan ditempelkan. Kemudian siswa mengidentifikasi secara mandiri tugas. Yang sebelah kiri, buatlah identifikasi hewan-hewan yang bertelur. Dari yang sudah dipresentasikan teman-teman tadi, dan yang beranak atau melahirkan. Nah, seperti itu. Jadi, teknik tadi sebenarnya pancingan saja untuk anak-anak mencoba memahami, mempelajari hewan-hewan. Tapi selanjutnya sebenarnya Ibu harus masuk ke penilaian atau apa yang ingin Ibu ketahui. Siswa bisa membedakan hewan yang beranak dan bertelur. Gitu. Sehingga nanti dari praktek tadi baru Ibu bisa mengajarkan anak untuk bisa membuat identifikasi. Itu teknik yang pertama tentang make a match. Langkah-langkahnya sudah ada nanti bisa dikopiin dari Bu Estina. Ada lagi? Kalau nggak ada kita praktek yang kita simulasikan yang kedua. Kali ini ganti gurunya Bu Estina. Silakan Mbak Estina. Ya, terima kasih Bu Hari. Untuk yang metode model-model itu PowerPoint sudah kami
kopikan yang kemarin jadi folder itu Bapak Ibu. Jadi Mulai satu pembelajaran folder. aktif ya? Iya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyusun langkah-langkah pembelajaran, Bapak Ibu bisa memilih dari sana. Harapannya 5 kelompok itu tidak ada yang sama Bapak Ibu. Jadi harus beda. Nanti kita tuliskan di depan. Jadi misal diskusi satu kelompok gitu ya, kita mau kelompok semut mau menggunakan yang apa? Nah, silakan langsung dituliskan ke depan. Nanti jika ada kelompok lain yang sama dengan yang sebelumnya, maka yang kelompok kedua atau seterusnya itu harus ganti. Ya, jadi tidak boleh sama. Oke, Bapak Ibu, ini kami akan memperagakan model picture and picture. Gambar. Ya, gambar. Dengan gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya, 7. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang banjir. Nah, di sekitar kita kalau hujan deras, kira-kira ada apa saja Bapak? Ada apa saja anak-anak di sekitar anak-anak yang ditemukan kalau hujan deras? Kecoa. Ada lagi? Tikus. Ya. Katak. Ada yang rumahnya dekat dengan sungai? Ada. Sungai bagaimana anak-anak? Penuh banjir. Iya. Ya. Ada yang sampah, banyak sampah di sungai? Banyak sampah ya. Kemudian kalau hujan bagaimana? Banjir, meluap. Nah, anak-anak di sini ada rangkaian gambar. Jadi nanti untuk memahami, silahkan gambar ini diurutkan menjadi satu bentuk cerita, gitu ya. Ada 7 gambar, ada 7 potongan gambar di sini. Masing-masing kelompok silahkan memutus satu-satu. Ya, utusan kelompok untuk menyusun rangkaian ini. Ditambah satu kelompok tadi yang kelompok yang hadir terlambat. Ya, tambah 1 dan terlambat. Sudah. Ya, yang paling rajin tadi kelompok mana ya? Yang hadir paling awal? Kelompok sapi boleh. Berarti kelompok sapi dan kelompok semut masing-masing 2 orang dan yang kelompok lain 1 orang. Silakan maju ke depan. Ya. Oh ya. Pikir ke depan. Silakan gambar yang anak-anak pegang, ya, yang anak-anak pegang kemudian diurutkan menjadi satu bentuk cerita. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya. Ini dulu pertama, 2. Ini bagus nih kayaknya nih. Coba. Tawa. Oke, sudah. Sudah? Course review boleh. Mana yang akan menjadi cerita di pertama dan mana yang akan menjadi di terakhir? Belum ada. Ini nanti ya. Ini manfaat bisa manfaat di sini. Nah, ibu sudah sini. Papa ada Ibu. Itu kan? Oke. Ketika sampah menumpuk menjadi hujan akhirnya menjadikan banjir. Banjir, ya, bisa menggunakan bekas aqua segala membuat perahu, ya. Lalu dia mengatasi banjir. Langsung sini. Stop buang sampah. Di sini nanti ada gambarnya. Siapapun warga
Yang membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi. Terakhir dari gue. Bagaimana cara menangani penanggulangan sampah? Ya. Mungkin gitu. Bagaimana teman-teman yang lain sudah Setuju betul atau belum? mau ditukar lagi? Ya, pertama bagaimana ceritanya? Sampah tumpuk ya. Kemudian Transportasinya akhirnya oke. Stop. Buang sampah sembarangan. Menanggulangi sampah yang terjadi. Ya, ada pendapat dari teman-teman yang lain di belakang? Coba kapalnya diperhatikan. Itu kapalnya terbuat dari apa, anak-anak? Barang bekas. Ya. Kira-kira apakah sudah betul tempatnya di situ? Tujuh. Ya di sini. Coba berpindah. Ada lagi. Ya. Ada lagi? Ini caranya menangani sampah. Ya. Coba. Buang sampah sembarangan. Ya. Gimana? Buang sampah dulu baru sampah. Oke. Ini tulisannya adalah nggak ada yang lihat nih. Nanti beras pakainya tanpa kurang hati-hati bisa tumpah. Kali Jakarta penuhnya sampah, pantas saja banjir berlimpah. Ya. Sudah tepat posisinya di sini? Sudah ya. Membuang sampah, sampah menumpuk, hujan, banjir, stop buang sampah. Ya. Manfaat itu banjir. Cara menanggulangi sampah. Ini 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce, recycle. Ya, 3R. Sudah betul anak-anak? Betul. Oke, aplaus untuk teman-teman kita yang ada di depan. Ya. Hati-hati Bu, kabelnya nih kurang rapi. Ya, Bapak Ibu, itu tadi contoh terkait penggunaan model pembelajaran picture and picture. Jadi kebetulan kami hanya menggunakan menyediakan satu kelompok. Nah, Bapak Ibu bisa menyediakan misalnya berapa? 5 kelompok gitu ya. Misalnya 5 set. Ya, 5 set. Tadi kan ternyata satu set di depan dipraktekkan, ternyata ada perbedaan dengan teman-teman lain yang ada di belakang gitu ya. Nah, itu juga dimungkinkan nanti urutan masing-masing kelompok itu juga berbeda. Ya, tadi antara kapal, sementara kalau kita perhatikan betul kapalnya itu tersusun dari botol-botol gitu ya, tersusun dari botol-botol. Atau tidak harus di depan, misalnya bisa disusun di kelompok masing-masing. Nah, itu picture and picture. Ini disesuaikan dengan materinya apa? Misalnya proses fotosintesa seperti itu ya, atau ada ide lainnya? Misalnya urutan sila-sila Pancasila, urutan bunyi sila lambang, ya seperti itu. Atau urutan lagu wajib nasional. Nah, silakan Bapak Ibu itu bisa dimodifikasi nanti di dalam pembelajaran. Ya, tidak harus semuanya itu dengan model khusus. Misalnya satu minggu itu Bapak Ibu full dengan model tertentu gitu ya. Karena memang selain membutuhkan waktu khusus untuk persiapan, juga harus kita sesuaikan dengan materi dan usia anak-anak. Nah, harapannya dengan berbagai model itu anak-anak tidak jenuh. Misalnya perkalian, gurunya itu langsung perkalian gitu ya. Ya memang ada anak-anak tertentu seperti itu tidak masalah karena memang gaya belajarnya cocok. Tetapi untuk anak-anak yang gaya belajarnya tidak pas itu kan juga membosankan ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti bisa dimulai setelah pulang dari sini kembali. Nah, digali lagi
dicek lagi RPP-nya sudah ada model pembelajaran atau belum. Memang di awal itu kita butuh waktu lebih dan mungkin ada biaya lebih. Tetapi itu kan kita sekali saja menyiapkan Bapak Ibu. Nanti tahun-tahun berikutnya itu kan kita tinggal memodifikasi kembali. Seperti kami itu kan menyiapkan ini, itu kan juga butuh waktu ya. Tetapi setelah ini masih kami gunakan kembali. Jadi repotnya itu hanya di awal saja. Tetapi selanjutnya itu kan tinggal kita memodifikasi lagi. Juga memodifikasi rancangan pembelajaran yang kita susun. Dan untuk peraga seperti ini kan ada angka kreditnya sendiri Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa menfoto kemudian dilampirkan di duka kita sebagai bahan untuk angka kredit. Ini menjadi angka kredit tersendiri. Ya, bukan barangnya ini yang kita lampirkan, tetapi fotonya. Ya, fotonya, ya dokumentasinya. Jadi lumayan Bapak Ibu, selain pembelajaran menarik, kita juga ya 0, sekian. Kalau di kami 0,6. Ya, cukup Bapak Ibu. Tambah lagi enggak? Ada pertanyaan ya? Picture and picture? Oke. Jadi yang picture and picture itu kalau saya biasanya, oh ya ini yang contoh yang fotosintesis dari telur, kemudian ulat, metamorfosis, kepompong, kupu-kupu gitu kan. Nah, bisa jadi kalau saya gini, misalkan anak-anak kadang-kadang makan nasi itu nggak tahu tuh asal usulnya dari mana. Jadi bisa kita ajak mulai dari padi, kemudian panen, setelah panen giling, jemur baru giling. Jemur, giling, terus diangkut ke pasar, dijual, ibu beli, masak, jadilah sepiring nasi. Intinya itu adalah dari memerlukan prosedur ya, ada prosedur. Tetapi bisa jadi misalkan kelas 1 ketika anak kegiatan di pagi hari bangun tidur. Nah, itu kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan setelah bangun tidur itu apa gitu. Apakah dia mandi, kemudian berpakaian, apakah ada yang bangun tidur itu langsung merapikan tempat tidur. Itu nanti akan ada yang kata kuncinya itu mungkin tidak sama. Jadi setiap kelompok ibu bagi, jadi tidak selalu hanya satu, tetapi bisa per kelompok itu diberi kartu berseri yang sama. Tinggal di copy aja kan, kartu berseri yang sama, kemudian mereka mengurutkan, tapi mereka harus menjelaskan alasannya. Kenapa setelah bangun tidur itu ada yang kelompoknya itu langsung mandi, ada yang setelah bangun tidur itu merapikan dulu tempat tidur, karena itu berkaitan dengan kebiasaan, harus ada yang namanya alasan. Jadi tidak bisa ibu kata kuncinya semuanya sama kuncinya. Pokoknya bangun tidur harus merapikan tempat tidur dulu gitu. Tidak sama. Nah, itulah yang harus ibu bapak kaji di situ. Sehingga walaupun mungkin kartunya sama, bisa jadi untuk picture and picture urutannya itu tidak sama. Yang penting adalah alasan kenapa dia mengurutkan dari nomor ini ke nomor ini gitu kan. Biasanya tidak kita kasih nomor ya Pak ya. Tidak dikasih nomor atau kita kasih nomornya anak-anak yang memberi nomor. Ini Bu urutannya nomor 1 ini, nomor 2 ini. Oh, jadi yang A, B, C, D-nya tadi, oh berarti nomor sini dia C dulu. Terus habis itu baru B dan seterusnya. Nah, itu picture and picture. Kata kuncinya adalah gambarnya berseri. Kemudian berikutnya saya akan memperagakan yang lain. Satu teknik lagi. Nah, di sini saya menggunakan caranya karena ini kartunya hanya terbatas. Saya meminta beberapa orang yang akan saya beri saya beri spidol ini ke depan, gitu ya, supaya nanti jumlahnya sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau yang dari sini saya minta, ya silakan diambil aja. Warnanya beda. Merah muda, merah tua. Yang belum aja. Kasih yang belum. Yang belum. Bapak sudah tadi. Bapak.
Ya, Mas. Ya, Mas. Yang di sini, ya Mas. Dah, yuk ke depan. Yang depan membuat lingkaran. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Satu orang, jadi kalau 3 berarti 3 orang aja dibagi orangnya. Nah, yuk 3 orang. Yang belum. Ini belum. Pak. Apa lagi syuting? Oh, lagi syuting ya. Udah? Mana yang satunya? Udah semua? Oke ya, udah semua. Kurang satu. Pas 12. Oke. Yuk, sekarang kita nyanyi di sini senang sambil keliling ya. Di sana senang gitu. Tapi nanti ketika saya ngomong misalkan 2 gitu, coba langsung cari teman berdua gitu ya. Kalau saya ngomong 4, cari temennya berempat ya. Ini nanti kok saya gini nanti. Anak-anak jangan duduk sebelahan aja, jangan duduk sepedanya ditaruh aja. Sepedanya ditaruh supaya nggak ganggu, ditaruh. Jangan ditaruh satu ya, saya nanti lupa ke bawah pulang. Ditaruh aja di meja dulu. Ini hanya untuk mencari orang. Oke, yuk, hadap kanan, keliling. Di sini senang, Di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Ada yang nggak punya teman ya? Ada orang yang nggak punya teman, harusnya diapain ya? Kayak dia nangis. Oke, ya sekali lagi. Jadi cepat cari temannya supaya semuanya dapat. Di sini Senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. 3. Oke, sekarang ini kelompok 1 sebelah sini saya. Pak John, ada belum? Dulu nggak ikut mau bingung bro tadi ya. Iya, sini 2, kelompok 2 di tengah sini saya. Kelompok 2, 1 kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Dulu punya kartu. Iya. Punya kartu yang kelompok 1 akan mendapatkan 3 kartu. Silahkan dibagi satu-satu. Terserah mau warna apa ya. Ada kuning, ada merah, dan ada hijau. Oke. Coba. Oke, sudah pegang satu-satu? Sudah. Warnanya sudah merah, kuning, hijau. Nah, sekarang dibaca dulu masing-masing supaya tahu tugasnya. Dibaca dalam hati ya. Baca dulu masing-masing. Dibaca masing-masing sudah. Kalau sudah, sekarang tolong perhatikan. Yang merah berkumpul dengan merah. Di sebelah sini ya merah. Di sini kuning. Di sini sebelah sini hijau. Hijau di sini. Merah paling pojok. Tengah kuning. Kuning-kuning orange. Oke, sini. Agak ke sini sih. Nah, sana belakangnya itu. Oke, sekarang sudah sama semuanya. Ada berapa temannya? Ada 4 orang. Nah, sekarang masing-masing ini sudah temannya sama semua. Silahkan sekarang baru diskusikan. Nah, silahkan didiskusikan dalam kelompok yang warnanya sama. Karena kan tugasnya sama. Silahkan diskusi dulu.
Ambil kesepakatan ya supaya sama semua jawabannya. Ambil kesepakatan jawaban. Jawabannya harus sama 4 orang itu. Ya, jawabannya sama. Jangan sampai berbeda-beda nanti menjawabnya. Sudah selesai? Hijau selesai? Sudah selesai. Kuning gimana kuning? Diskusinya sudah selesai? Oh, sedikit lagi. 1 menit. Oke, semua selesai ya. Yuk. Sekarang perhatikan kalau sudah selesai semuanya kembali ke kelompok yang semula, yang kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kembali ulang. Ada yang lupa rumahnya? Bisa Ibu antar. Oke. Nah, sudah. Sekarang di sini dalam kelompoknya sudah ketemu temannya lagi. Silakan disampaikan dalam kelompoknya hasil dari tadi. Gantian ya. Yang nomor 1 dulu, silakan cerita. Kemudian nomor 2 di temannya, di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah cukup? Ya, belum ya. Ya, anggap sudah cukup ya. Anggap aja semuanya sudah selesai. Nanti kelamaan kalau beneran. Oke, halo. Halo, ya. Anak-anak Ibu angkat semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan halo, diangkat selesai. Bentar, sini sekarang perhatikan Bu Guru. Semuanya sudah melaporkan hasil dari kelompok yang tadi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kan semuanya sudah terima informasi tentang apa itu soal yang ada di merah, apa yang ada di kuning, apa yang ada di hijau. Sekarang yang nomor 1, siapa yang pegang nomor 1? Oke, merah ya. Oke, merah. Coba dibacakan. Pertanyaannya apa tadi? Ya, sebutkan 3 contoh alat transportasi darat. Langsung jawab. Nah, sepeda, motor, dan mobil. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu sama-sama jalan di darat. Perbedaannya kalau sepeda itu cara mengendarainya dengan kayu. Kalau motor itu walaupun rodanya sama tapi dia menggunakan mesin dan masih bisa kepanasan dan kehujanan. Kalau mobil rodanya ada 4 tapi dia lebih nyaman tanpa kena hujan dan Oke, tepuk tangan dong. Betul ya tadi yang disampaikan yang 1 ya, yang lainnya betul? Ada yang kelewat nggak? Nggak ya, oke. Nanti kita akan bahas, kamu nanti akan terus bahas bahwa yang ada di darat kan tidak hanya motor, sepeda motor, mobil, dan sepeda, tapi ada yang lainnya, ya kan? Nah, kita akan bahas nanti. Nanti masing-masing tugasnya mencari lagi selain 3 tadi. Nah, sekarang yang kedua, siapa yang pegang nomor 2? Ya deh, Ibu coba pengen tahu yang sebelah sini. Sebutkan 3 contoh alat transportasi air. Jawabannya tadi kapal feri, perahu, dan kapal besar. Oh, speedboat. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Kalau kapal feri, kalau perahu dia menggunakan dayung untuk mengendarainya, sedangkan kapal feri dia pakai mesin yang besar. Speedboat juga dia pakai mesin, mesinnya. Kalau persamaannya sama-sama digunakan di atas air. Oke, betul itu. Tepuk tangan dong buat yang nomor 2, coba yang 3. Siapa yang pegang 3? Oke. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Kalau kapal feri dia pakai mesin yang besar, sedangkan kapal dayung dia pakai mesin yang besar. Kalau persamaannya sama-sama digunakan di atas air. Oke, betul itu. Tepuk tangan dong buat yang nomor 2, coba yang 3. Oke. 3. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Kalau kapal feri dia pakai mesin yang besar, sedangkan kapal dayung dia pakai mesin yang besar. Oke.
Nomor 3, sebutkan 3 contoh alat transportasi udara. Tadi yang kita temukan ada 3, helikopter, pesawat terbang, dan balon udara. Persamaan dan perbedaannya, sama-sama bisa terbang. Perbedaannya, balon udara terbang tak pakai mesin. Kalau helikopter dan pesawat terbang pakai mesin. Helikopter baling-balingnya di atas. Kalau pesawat jadi di samping. Itu aja. Itu pesawat yang pakai baling-baling ya, karena yang paling di samping itu. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Nah, boleh kembali ke tempat duduk dulu. Kita akan bahas selanjutnya tentang alat transportasi. Terima kasih. Boleh ke tempat dulu. Nah, siapa yang tahu teknik apa itu? Jigsaw. Jigsaw, oke. Jigsaw. Jigsaw memiliki 3 tahap. Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum dilanjut bisa nanya sih, Bu. Ya, lah ini kan lagi bahas itu. Bukan jigsaw yang ditanyain. Bukan. Untuk keseharian nanti di kampung kami sana. Ya. Gini, Bu. Masalah ini yang diterapkan ini memang saya suka, tapi tiba-tiba nanti saya terapkan di sekolah, itu ada yang suka, ada yang enggak. Terutama kepala sekolah juga sendiri. Ada yang modelnya diam, ada yang suka harus rame, batu. Yang kedua yang paling apa itu wali murid. Dianggapnya guru itu nggak belajar, kok ribut kali. Solusinya macam mana itu? Oke, kalau seperti itu harus ditemui Pak orang tuanya. Sosialisasi, gunanya sosialisasi. Kepala sekolahnya kasih tahu Pak nomornya ke saya, nanti saya tatar nanti khusus diklat itu buat kepala sekolahnya ya. Berarti itu kepala sekolahnya nggak pernah diklat. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama, berapa tahap dalam jigsaw? Ada berapa tahap? Yang sudah tahu tadi ngomong jigsaw tadi Mas, berarti kan sudah paham nih. Ada berapa tahap Mas? Yang pertama pembagian kelompok. Pembagian kelompok. Tahap pertama, tahap awal. Tahap awal adalah bagi kelompok. Pembagian tugas dalam masing-masing kelompok. Pembagian tugas itu berada pada tahap awal. Jadi tahap awal itu bagi kelompok dan tugas. Itu masuk dalam tahap awal. Kemudian terus masing-masing peserta di setiap kelompok itu mencari nomor yang sama, tugas yang sama di kelompok lain. Nah, itulah dinamakan dengan tahap ahli. Jadi ketika tadi demonstrasinya merah kumpul merah, kuning kumpul kuning, hijau kumpul hijau, itu adalah berkumpul dengan nomor yang sama. Hanya saya menggunakan kartu berwarna supaya memudahkan. Kalau kelas semakin kecil muridnya, kelasnya itu kan semakin susah nih kalau itu lebih mudah menggunakan warna. Tapi Ibu bisa begini, 1 kumpul dengan nomor 1, soal nomor 2 kumpul dengan nomor 2, soal nomor 3 kumpul dengan nomor 3, 4 kumpul dengan nomor 4. Itu dinamakan dengan tahap ahli. Ketika kembali lagi ke kelompok semula itu masuk tahap yang ketiga. Jadi ada 3 tahap. Saya gambarkan ya supaya gampang menjelaskannya. Oh, di sini. Tahap awal itu adalah apa tadi? Bagi kelompok dan bagi tugas. Sama nggak tugasnya tadi dalam anggota kelompoknya? Ada yang bilang sama. Tadi warnanya apa? Merah, kuning. Tadi ada berapa kelompok? Saya tadi bagi berapa kelompok? 4. Satu kelompok anggotanya berapa? Kenapa hanya 3? Karena soalnya ada 3. Kalau saya punya soal begini, anak-anak
Ibu ini punya kartu, misalkan saya sedang menyiapkan kartu soal. Misalkan kartu soal itu bunyinya gini, jelaskan tentang, jadi dia tentang tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya, tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya, dan tumbuhan yang dimanfaatkan umbinya. Berarti satu kelompok saya butuh berapa anak? 4. Kenapa jumlahnya 4? Karena soalnya ada 4. Jadi tahu nggak? Jadi ibu harus tahu konsep awalnya bahwa jumlah anggota kelompok sesuai dengan jumlah soal. Supaya nanti nggak bingung ketika kenapa ini kelompoknya ada yang 3, nanti suatu saat 4, kenapa suatu saat 5 gitu. Itu karena sesuai dengan jumlah soal. Jadi jumlah anggota kelompok bisa ibu kasih catatan, jumlah anggota kelompok sama dengan jumlah soal. Udah bagi tugas, ini tahap awal selesai. Berikutnya adalah tahap ahli. Tahap ahli adalah ketika, maaf saya bikin kotak aja. Ketika kartu yang sama berkumpul, berarti ada berapa kelompok? Kalau ini tadi ada 4 kelompok, jadi ada berapa? 3. Kenapa ada yang bilang 4? Kalau nomor 1 kumpul dengan nomor 1, kumpul dengan nomor 2, jadi ada berapa? Masih 4 aja. Kalau 3 kumpul dengan nomor 3, berarti berapa? 3 kelompok, kan sudah jadi ahli. Kan kelompok, kan tugasnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Ketika kumpul 1, 1. Ada berapa anggotanya nomor 1 ini? Ada 4. Kenapa kok 4? Baru awal saya. Karena ini wakil kelompok 1, wakil kelompok 2, wakil kelompok 3, wakil kelompok 4. Jelas ya? Ya. Nanti kalau ibu kelompoknya ada 10 ya jangan bingung, berarti di sini ada 10 ya. Kalau 30 siswanya berarti kan ada 10 kelompok. Berarti ini nomor 2-nya ada 4, nomor 3-nya ada. Di sini apa tadi tugasnya? Diskusi. Jadi diskusi bukan di sini. Pada saat bagi kelompok enggak, pada saat bagi tugas enggak diskusi. Diskusinya ketika kumpul nomor yang sama. Kenapa? Karena sudah sama materinya atau tugasnya. Diskusi dan mencapai kesepakatan hasil. Sepakat hasilnya. Kenapa? Supaya nanti ketika disampaikan ke kelompoknya sama. Dah, selesailah tahap 2. Tahap terakhir dinamakan dengan tahap serangkai. Kalau ibu dan bapak gak ingat dengan istilah ini gak masalah dalam pembelajaran. Tapi kalau ibu menyusun misalkan tesis atau misalkan skripsi, tahap-tahap ini harus dimunculkan istilahnya. Tapi kalau ibu dan bapak sekarang ketika pelaksanaan gak ingat itu tahap apa yang namanya gak masalah. Itu hanya bagian aja, bagian dari sebuah sintak. Tahap serangkai adalah ketika siswa kembali lagi ke kelompok semula, tetapi sudah pinter semua, sudah jadi ahli semua. Ini saya gambarkan segitiga karena mereka sudah ahli nomor 1. Apa ahli nomor 1 tadi? Transportasi darat. Yang ahli 2 tadi apa? Transportasi air. Yang ini darat. Bisa beda-beda. Kemudian ini berarti jadi berapa kelompok? 4 lagi karena kembali ke kelompok semula. Berapa jumlah anggotanya? 1, 2, 3. Apa yang dikerjakan di sini tadi? Berbagi informasi. Berbagi informasi. Atau presentasi di mana? Di kelompoknya masing-masing. Tidak klasikal ya. Di sini berbagi di kelompok masing-masing. Tugasnya adalah supaya masing-masing siswa mendapatkan informasi komplit 3-tiganya. Tugas yang diberikan oleh guru semuanya mendapatkan informasi.
Nah, setelah ini selesai sebenarnya sudah tuntas, tetapi ini tidak akan berarti ketika Ibu tidak memberikan penjelasan berikutnya. Yang berikutnya adalah secara klasikal dibahas satu persatu seperti tadi. Setelah itu barulah Ibu boleh menambahkan, nah selain 3, sepeda motor dan mobil, apa ya? Transportasi apa lagi yang darat? Itu boleh. Nah, barulah semuanya memberikan masukan. Tapi yang pertama ketika presentasi yang pertama itu tetap sama seperti yang supaya apa? Supaya kita bisa ngecek apakah masing-masing kelompok mendapatkan informasi yang sama. Jangan sampai ada yang ternyata terlewatkan atau salah memberi informasi. Nah itu, jadi itu yang kita pastikan ketika mereka presentasi tadi. Jadi ini pembahasan secara klasikal. Nah itu pembahasan secara klasikal. Jangan lupa ada konfirmasi dari guru, klarifikasi kalau ada yang salah, klarifikasi atau konfirmasi dari guru. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kegiatan seperti ini minimal ada berapa bahan ajar atau buku yang diperlukan atau sumber belajar minimal? Kalau modelnya seperti ini, jumlah siswanya hanya 12, misalkan ya kelompoknya hanya 4, berapa minimal buku atau bahan ajar yang diperlukan? Kan kemungkinan siswa ketika mencari jawabannya dia nggak tahu, nggak bisa jawab, misalkan. Maka cari di buku. Nah, Ibu menyiapkannya berapa? Minimal 4. Ada yang lain? 3. Di mana kalau 3? Di mana diskusinya? Berarti minimal kita hanya memerlukan 3. Kalau ini ada 10, 30 peserta, ada 10 kelompok, Ibu tidak perlu 10 modul, tidak perlu 10 buku, Ibu hanya memerlukan tetap 3 minimal. Kenapa? Karena kan soalnya ada 3. Kan diskusinya di sini, tidak di sini nggak bahas sama sekali, di sini. Maka Ibu sebenarnya minimal perlu 3. Kalau misalkan kita materinya terlalu banyak, saya bikin aja deh selebaran gitu. Nanti Ibu tinggal kasih selebarannya di sini, minimal 3 sih. Nah, cari di sini bahannya, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru tadi. Setelah itu barulah di sini. Jadi sebenarnya jigsaw ini adalah menggantikan peran guru menyerap informasi. Jadi guru tidak menjelaskan, yang mencari informasi adalah siswa sendiri, dan mereka berbagi informasi kepada temannya. Teknik ini coba dicek sampai di akhir, apakah ada siswa yang tidak bicara sampai terakhir. Udah selesai ini kira-kira dari murid 12 nih bicara semua nggak? Bicara semua. Kalau Ibu punya 30 murid itu bicara semua. Kan di mana dia bicara semua? Di sini. Karena kan 1 dia harus lapor, 2 harus lapor, 3 harus lapor. Bayangkan 1 aja yang nggak lapor, maka kelompok itu nggak dapat materi. Yang ketiga kosong. Disinilah sebenarnya rasa percaya diri siswa itu ditumbuhkan. Biasanya anak tidak berani bicara ketika takut ditertawakan, takut salah, dikira bodoh gitu. Tapi di sini ternyata ketika saya bicara ternyata temanku mendengarkan ya dan dicatat. Nah ini tumbuhlah rasa percaya diri. Jadi siswa ini banyak sekali keunggulannya. Kemudian untuk berikutnya, ada yang tanya nggak sebelum saya tanya? Masih banyak ini pertanyaan kalau mengenai jigsaw ini. Apa? Ada yang tanya? Bagaimana kalau muridnya ini 13 lebih 1, ditaruh di mana nih anak? Disuruh belanja? Loh kan kita real aja, di kelas tidak selalu jumlahnya pas sesuai dengan yang kita harapkan. 30 ternyata 31, sisa 1. Kalau sisa 1 ditaruh di mana? Di kelompok 1 ditaruh di mana? Kelompok 1-nya nomor berapa? Apakah nomor 4? Apa nomor 1? Nomor 1 lagi ya. Nah, kalau Ibu punya 1 siswa lagi sisa,
maka jangan anak itu disuruh nomor 4 karena perolehannya nggak akan sama, tetapi sama-sama nomor 1 dan ini adalah tim. Ingat ini kasus yang mungkin tidak sama, tapi yang pertama itu harus jumlah anggota kelompok harus sama dengan jumlah soal. Tapi kalau ada kasus lebih 1, maka ibu dan bapak ada pengecualian, satu anak itu ditaruh di kelompok 1, dia tim dengan nomor 1, sehingga di sini ada 2 anak. Sehingga di sini ada 2 anak. Itulah sebabnya kenapa soalnya saya selalu menggunakan A dan B. Soal pertama dan kedua, A sebutkan minimal 3 contoh alat transportasi darat, kemudian jelaskan persamaan dan perbedaannya. Nanti bisa bagi tugas. Nah, kamu yang kebagian 1A, nanti yang ini untuk menjelaskan yang 1B. Nah, gitu. Jadi banyak sebenarnya cara supaya kita itu anak itu tidak merasa nggak kepake aku sisa bu, saya izin aja ke toilet nanti kembalinya kalau udah selesai jigsawnya. Itu kalau sisa 1, kalau sisa 2 gimana? Ditaruh di mana? Di kelompok 2 nomor berapa? Apakah 1 lagi? 2 dong. Kalau 1 lagi nanti di sininya berjubel. Berarti nomor 2 ini juga sama 1 tim. Nomor 2 ini 1 tim, ini nomor 2 1 tim sama. Kalau sisa 3 ya coba nomor 3 dong. Bikin kelompok baru. Iya, ntar kami ikut aja nomor 3. Oke, sampai di sini jelas? Silakan. Ya tadi Bu, kalau misalnya anaknya ganjil, ya terus kan diletakkan di kelompok misalnya di nomor 1 gitu. Apakah kertasnya itu karena mereka tim ya? Ya harus kertasnya sendiri-sendiri. Jadi ibu dan bapak harus menyiapkan kartu lebih dari kan sudah tahu jumlah siswanya dengan pasti kan? Sama seperti kita berhitung 1, 2, 3, 4 terakhir kan belum tentu pas ya. Kita lebih dari 1. Jadi berarti kartu pinknya, kartu merahnya dilebihin 1 sehingga setiap anak terima kartu. Kalau enggak dia jomplang ini udah tulis Bu. Saya enggak terima kartu aku. Jadi kita harus pikirkan sampai sejauh itu. Jadi kalau memang murid saya ada 32 ya otomatis lah saya bikin kartunya itu tidak 10 tapi 11 yang kartu 1, kartu 2-nya 11, yang satunya baru 10. Itu harus dipikirkan kartunya. Kan kita jumlah siswanya udah tahu pasti. Kecuali kalau ada yang nggak masuk, boleh ibu cek. Misalkan hari ini siapa yang nggak masuk, berarti sisa ibu kurangin. Jadi ibu harus tahu jumlah siswa. Jadi kalau untuk jigsaw semua juga bisa terlibat seperti tadi. Jadi jumlahnya 30 berarti ada 10 kartu merah, 10 kartu kuning, 10 kartu hijau. Nah, khusus untuk jigsaw tidak semua materi cocok untuk jigsaw. Karena jigsaw itu dipakai untuk materi-materi yang sifatnya setara atau homogen, hampir sama. Misalkan itu tadi tentang transportasi darat. Tadi saya cerita tentang tumbuhan-tumbuhan, manfaat tumbuhan yang dimanfaatkan itu kan hampir setara. Terus misalkan tentang gejala alam, yang kelompok ini tentang bicara tentang banjir, ini tentang gempa bumi, yang satunya tentang apa lagi Pak? Kalau bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, nah seperti itu kan setara nih. Misalkan kita mau bahas tentang hak dan kewajiban, oh ya, yang nomor 1 tentang hak anak di rumah, nomor 2-nya hak anak di sekolah, nomor 3-nya kewajiban anak di rumah, nomor 4-nya kewajiban anak di sekolah. Nah itu namanya setara. Tidak bisa kalau terlalu berbeda sekali. Kartu-kartu jigsaw bisa menggunakan wacana. Jadi guntingan koran gitu, terus kemudian baru ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang ada dibahas di koran itu, di wacana yang ada di atas. Boleh seperti itu. Bisa juga kalau misalkan gambar juga bisa menggunakan gambar baru ada pertanyaan-pertanyaan. Intinya sebenarnya seperti ibu dan bapak mau mengajarkan materi yang sebesar ini itu dibagi. Nah, dibagi sama. Sehingga inilah kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4. Kalau misalkan hanya 3 ya berarti dari ini itu ibu bagi kira-kira 3 yang sama besar. Seperti itu. Sampai di sini paham? Itu teknik jigsaw.
Nah, Ibu dan Bapak silakan buka PowerPoint-nya yang sudah dibagikan oleh Bu Estina. Di situ ada beberapa teknik model-model pembelajaran. Ibu dan Bapak dalam kelompok harus memilih salah satu model pembelajaran di situ, teknik yang ada di situ. Kemudian Ibu dan Bapak membuat skenario-nya seperti yang ada di situ, langkah-langkahnya. Kerjakan langkah-langkahnya sesuai dengan model yang dipilih, dan jangan lupa karena disimulasikan Ibu dan Bapak harus membuat medianya. Media sederhana seperti tadi. Kalau ada yang pintar menggambar, boleh menggunakan gambar-gambar sendiri. Atau misalkan picture and picture. Kalau picture and picture Ibu dan Bapak tidak sempat ngeprint gambar, boleh menggunakan tulisan yang seperti ini. Saya tulisan gambar hujan deras semalaman. Karena kan saya nggak sempat nyari gambar. Gambar gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi boleh seperti itu. Yang penting nanti Ibu dan Bapak syukur-syukur kalau nanti malam sudah bisa presentasi, atau minimal besok pagi presentasinya itu nanti langsung disimulasikan. Kalau ini semua harus presentasi, harus simulasi. 5 kelompok berarti ada 5 model. Silakan didiskusikan dulu. Mau istirahat dulu. Ya, setelah istirahat nanti silakan berdiskusi. Tetapkan model apa yang dipilih, ditulis di sini. Yang duluan menulis berarti sudah dikit sudah diambil duluan. Kelompok yang lain tidak boleh mengambil model yang sama. Di situ banyak sekali, ada number together, ada snowball throwing, talking stick.